teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kita terkait tema kita pada malam hari ini. Teman-teman juga bisa ngobrol bersama kita nanti, menyampaikan pertanyaan via WhatsApp di 9400 1506. Tapi sebelum itu saya ingatkan selalu teman-teman untuk selalu mengikuti media sosial KJRI Hong Kong. Kita ada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Pastikan teman-teman sudah mengikuti kita di akun-akun media sosial tersebut. Dan juga saya ingatkan kembali, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan nanti ya terkait tema kita. Di episode sebelumnya, pertanyaan kita sudah undi 2 orang penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar bersama dari Bank BNI. Kita lihat siapa yang beruntung. Wah, ini dia. Selamat kepada Ibu Nur Ainingsi dan Ibu Sulistiawati. Kepada Bu Nur Ainingsi dan Ibu Sulistiawati, selamat mendapatkan 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang jangan ketinggalan ya untuk menyampaikan bersama pertanyaannya terkait tema kita, yakni menjadi orang tua tunggal di perantauan. Saya tidak sendiri malam hari ini, saya ditemani oleh Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Hong Kong, Bapak Nurwenda. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, nanti saya dengan Pak Wenda ini juga akan ngobrol bareng dengan narasumber utama kita untuk terkait tema ini, yakni spesial banget nih malam ini kita mengundang narasumber utama dari Jakarta. Kita via Zoom kita akan bergabung bersama dengan Ibu Dr. Dewi Faini, seorang psikolog dan juga pakar kesehatan keluarga. Nah, sudah tersambung bersama kita Ibu Dewi Faini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih atas undangannya Ibu Ayu dan Pak Nur. Wah, ini senang sekali. Ini sebuah inovasi nih dari KJRI Hong Kong. Kita melangsungkan ngopi instan yang mengundang narasumber langsung dari Jakarta. Apa kabar di Jakarta, Bu? Keluarga sehat, Bu? Semuanya sehat. Baik, alhamdulillah. Corona ini membuat orang menjadi lebih rajin tinggal di rumah. Iya. Jadi sekarang PSBB sudah masa transisi, jadi sudah banyak yang sudah berkegiatan juga, tetapi tetap anak-anak sekolah masih tetap berada di rumah dan mereka melakukan perkuliahan maupun sekolah melalui daring. Gitu. Oke, baik, ini terima kasih sekali atas waktunya, Bu, bergabung bersama kita pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita membahas mengenai tema menjadi orang tua tunggal di perantauan. Nah, bagi mayoritas warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau, itu sebagian besar adalah seorang pekerja migran yang di dalam persentase pekerja migran tersebut sebagian besar adalah seorang ibu. Karena bekerja di Hong Kong tersebut, maka terpaksa harus meninggalkan keluarga dan putra-putrinya di Indonesia. Nah, bagaimana nih kira-kira mengelola hubungan yang jauh ini dengan keluarga antara di Indonesia dan Hong Kong? Kita akan ngobrol bareng nanti bersama narasumber. Pak Nurwenda di sini akan menjelaskan kenapa kita perlu membahas mengenai ini ya, Pak ya. Bisa dijelaskan, Pak? Baik. Selamat malam, rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu optimis untuk masa depan. Baik, Mbak Ayu, terima kasih atas kesempatannya. Memang dalam hal topik menjadi orang tua tunggal, salah satu mungkin yang terkait dengan fungsi kami di konsuler. Iya, Pak. Karena ada beberapa dokumen yang kita tahu perlu legalisasi, kemudian seperti misalkan seperti kita ketahui kan, kalau rekan-rekan semua ingin
memperpanjang paspor atau visa atau dan lainnya. Ada hal lain seperti di KJR itu ada pencatatan mengenai misalkan sertifikat kelahiran, kematian, bahkan juga perkawinan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya penerimaan surat kuasa. Ya. Surat kuasa ini juga bermacam-macam. Jadi ada yang sifatnya jual beli, kemudian ada yang perbankan, kemudian ada yang mengenai, nah ini utamanya nih perceraian ini nih yang mungkin salah satu akan menjadi topik kenapa seorang menjadi orang tua tunggal, kan seperti itu. Baik. Jadi kalau kita lihat dari grafik ataupun data tabel yang dimiliki oleh KJRI bahwa sejak tahun 2018 bahkan sampai dengan tahun 2020 ini ada penerimaan seperti misalkan kita lihat yang seperti saya sebutkan tadi, ada penerimaan surat kuasa jual beli, kemudian ada perbankan, ada warisan. Nah, untuk yang lain-lain kemudian ada lagi yang namanya surat kuasa untuk perceraian. Nah, ini yang justru menonjol karena dari tahun 2018 dari penerimaan 5.500-an surat kuasa itu ada 5.300-an untuk surat kuasa perceraian. Kemudian juga di tahun 2019 ada 6.000. Dari totalnya 6.300-an, kemudian ada 6.000-an yang perceraian. Nah, di tahun 2020 ini sampai dengan bulan Juni itu ada penerimaan untuk yang secara keseluruhan mungkin bisa ditampilkan, itu ada sekitar 2.500. Tapi untuk yang surat kuasa perceraian ada 2.436. Dan kalau mungkin dilihat lebih detailnya lagi, kita akan lihat mungkin per bulan misalkan. Di sini ada data untuk per bulannya. Jadi hampir rata-rata sepertinya setiap bulan itu 300-400 pengajuan surat kuasa untuk perceraian tadi. Karena memang surat kuasa ini diperoleh dari Indonesia. Jadi seorang itu mungkin dengan bantuan keluarga, mungkin orang tua atau saudara, kakak, adik dan lain-lain, ketika mengajukan gugatan cerainya itu akan meminta kepada pengacara di Indonesia untuk membantu mereka. Nah, nanti surat itu akan datang ke KJRI untuk kemudian kami legalisasi. Karena memang ketentuannya seperti itu. Karena yang bermasalah katakan ada di luar negeri. Jadi memang surat itu harus dikirim, ditandatangani oleh pemohon di atas materai, kemudian nanti surat itu atau surat kuasa itu yang akan digunakan oleh pengacara untuk membantu katakanlah menyelesaikan kasusnya di pengadilan. Nah, mungkin ini salah satu yang kalau kita lihat per tahunnya semakin bertambah. Ini jumlah pengajuan. Kalau dulu mungkin ada persentasinya ketika ada suami mengajukan talak, tapi ini justru dari perwakilan ataupun dari yang luar negeri itu pihak wanitanya yang mengajukan gugatan cerai. Ini itu. Jadi salah satu yang penyebab tema kita malam ini yang orang tua tunggal di perantauan, yang mungkin nanti Bu Dewi akan memberikan banyak masukan nih mudah-mudahan kepada kita semua atau khususnya kepada para PMI yang mengalami hal tersebut. Ya, tadi kita sudah lihat datanya, jadi memang sebagian dari teman-teman PMI ini adalah orang tua tunggal gitu ya Pak. Nah, sebagian juga memiliki putra-putri di Indonesia. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut nih dengan Ibu Dewi Faini. Bu Dewi, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Ayu. Baik Ibu, mungkin bisa di-share ke kita Bu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para ibu tunggal yang sedang merantau di Hong Kong ini untuk bekerja, tapi harus terpisah jarak oleh keluarga dan khususnya anak-anak Bu. Silakan Bu. Baik, Pak Ayu dan Pak Nurwenda yang saya hormati, terima kasih atas undangannya. Ini sangat
terhormat ya, menurut saya ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Saya tercengang Bapak tadi melihat bahwa data yang masuk dan terutama yang paling besar adalah mengenai permohonan gugatan cerai, tetapi lebih didominasi oleh para wanita. Zaman dahulu ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk di dalam hitungan, karena zaman dahulu wanita itu tidak berdiri sendiri secara finansial, tidak independen dan selalu bergantung kepada suami. Nah, kondisi sekarang seperti saya lihat para teman-teman sahabat di Hong Kong ini, mereka punya suatu keberanian untuk bisa melakukan gugatan perceraian, dan utamanya tadi kalau saya lihat grafiknya adalah datangnya dari para wanita. Nah, untuk itu saya ingin sekali berbagi mengenai bagaimana menjadi orang tua tunggal walaupun di perantauan. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa ada fakta-fakta mengenai menjadi orang tua di perantauan. Fakta orang tua tunggal yaitu adalah bahwa kita menyadari bahwa sebagai mayoritas wanita yang bekerja di Hong Kong adalah orang tua tunggal yang sama sekali tidak memiliki ketergantungan secara finansial. Jadi berjuang seorang diri, memiliki atau memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dari diri sendiri, punya tanggung jawab penuh, pencari nafkah atau breadwinner, tapi juga harus bisa menyeimbangkan di antara pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan harus selalu bisa berada di tengah. Untuk itu, ini adalah fakta-fakta dari teman-teman kita yang berada di Hong Kong. Untuk bisa mengambil suatu keputusan menjadi orang tua tunggal tentunya adalah suatu proses yang cukup panjang, dan kita ketahui bahwa hidup ini adalah suatu takdir, ada takdir baik dan ada takdir buruk, ada cerai mati, ada pun cerai hidup. Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama teman-teman di Hong Kong, jangan berkecil hati bahwa ada kondisi di mana kita kadang-kadang harus mengambil suatu pilihan yang tidak mudah, yaitu menjadi orang tua tunggal. Kondisi dari seorang tua tunggal, kita dihadapkan pada beberapa faktor R, yaitu ada 7 R, yaitu apa? Kondisi faktual atau kondisi saat ini yang kadang kita rindu untuk pulang kampung, rindu tanah air, rindu anak dan keluarga, rindu kasih sayang, rindu diperhatikan, rindu juga punya pasangan yang sangat mengerti, juga rindu akan kebersamaan dengan putra-putri. Tentu ini adalah hal-hal yang menjadikan kita menjadi seringkali merasa gamang. Nah, permasalahan yang biasanya muncul dari 7R itu adalah kadang-kadang saat kita meninggalkan anak-anak untuk kita pergi merantau, adanya kurang perhatian. Kadang-kadang anak-anak makannya tidak terpantau gizinya, pengawasannya bisa longgar. Maksudnya apa? Kadang-kadang maghrib pun belum sampai di rumah, harus waktunya makan atau mengerjakan PR karena biasanya mama yang selalu menjaga, mama yang biasanya mengawasi tidak ada. Akhirnya apa? Berdampak pada prestasi yang rendah dan kadang-kadang pergaulan yang salah. Dan dengan demikian kadang-kadang anak-anak juga karena merasa rindu, merasa seorang diri, dan mereka akhirnya lari ke hal-hal seperti contohnya adiksi games. Untuk itu kadang-kadang anak-anak juga selalu merasa prestasinya rendah karena tidak terawasi. Untuk itu ibu-ibu, sebagai seorang atau orang tua tunggal, tidak ada yang perlu kita sesali karena fakta kehidupan kadang-kadang hal yang sulit hari ini kadang merupakan hal yang terbaik di dalam kehidupan Anda. Ada beberapa kiat-kiat untuk bisa menenangkan dan memenangkan kehidupan itu sendiri. Ada 6 cara untuk memenangkan kehidupan. Contohnya, sebagai seorang tua tunggal, kita harus jangan pernah menyerah
Walaupun anak jauh, tetap kita memiliki saudara, orang tua, bahkan adik atau kakak yang bisa ikut mengawasi anak-anak. Perkembangannya, PR-nya, hal-hal yang sifatnya menjadi pendampingan ibu dan dapat digantikan sebagai substitusi. Jadi jangan pernah menyerah. Lalu kalau ibu atau mbak atau teman-teman di Hong Kong merasa, aduh kenapa ya hidup saya jauh lebih terpuruk daripada orang lain. Jangan pernah menyesali. Dan selalu belajar untuk memaafkan kondisi masa lalu. Dengan itu, caranya bagaimana? Membesarkan anak di perantauan tetap harus ada kedekatan emosional. Banyak buku-buku yang bisa kita jadikan acuan untuk kita baca agar anak-anak tetap kita pantau sesuai dengan perkembangan teknologi ilmiah. Jadi kadang terus terang anak-anak yang berdampingan dengan orang tuanya belum tentu kualitasnya jauh lebih baik daripada anak-anak yang jauh dari orang tua di perantauan. Untuk itu, ibu dan bapak sebagai seorang tua tunggal harus bisa menyemangati diri. Dan saya ingin sampaikan, mungkin gaji ibu dengan saya jauh lebih besar ibu atau mbak-mbak ya sebagai perantau. Jadi untuk itu saya salut karena mbak, ibu, dan teman-teman sebagai orang tua tunggal berani keluar dari zona nyaman, jauh dari tanah air, tetapi tetap bisa tetap tersenyum, bekerja dengan produktivitas, motivasi yang tinggi, dan mampu membiayai anak-anak dari jauh. Untuk itu, ibu dan bapak dan teman-teman yang ada di Hong Kong harus mempunyai visi, harus mempunyai misi. Maksudnya apa? Visi itu adalah harus memiliki gambaran, visualisasi, atau cita-cita nanti pada suatu hari anak-anak saya harus jauh lebih baik dari saya, harus memiliki titel, harus punya masa depan yang lebih baik. Visinya apa? Kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan kesungguhan, dan insya Allah pada suatu hari anak-anak akan jauh lebih sukses dari apa yang kita capai sekarang. Lalu jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu berapa besar kesulitan yang mereka hadapi. Jadi kita hanya lihat dari jauh, betapa nyamannya, bisa hidup keluar masuk rumah yang mewah, mobil yang mewah, tetapi ibu-ibu, mbak, dan teman-teman di Hong Kong tidak pernah tahu betapa besar kesulitan yang mereka hadapi juga. Nah, setelah itu kadang-kadang introspeksi sendiri, bandingkan diri kita sekarang dengan 5 tahun yang lalu. Pasti ibu akan, atau kakak, atau teman-teman di Hong Kong akan tersenyum dan bisa membandingkan bahwa hidup kita sekarang jauh lebih nyaman, lebih nikmat, dan tentunya jauh lebih produktif. Saya hanya ingin memberikan beberapa solusi, bukan untuk menggurui, tetapi ibu, bapak, dan teman-teman di Hong Kong sebagai single parent masih tetap bisa membangun kedekatan emosional. Walaupun kita jauh di negeri orang, tetap kita bisa membangun kasih sayang dengan cara melakukan pendekatan yang intensif, melakukan WhatsApp karena gadget sekarang kan sudah banyak, Zoom karena kita bisa menatap mata maupun menatap mereka dengan kondisi yang bisa dengan mudah. Nah, walaupun demikian, dampingi anak-anak secara intensif, bukan dari segi fisik, tetapi gunakan gadget untuk selalu berkomunikasi, tanyakan bagaimana kabar mereka, apakah mereka sudah makan. Waktu-waktu yang paling tepat adalah saat mereka 5 hingga 10 menit sebelum tidur. Sehingga apa? Mereka masih tetap memiliki jadwal bertemu
setiap hari dengan kita sebagai orang tuanya, dan selalu memberikan perhatian walaupun jauh, tetapi tetap dekat di hati. Pupuk cinta kasih adalah seperti pohon. Ibaratnya pohon tersebut harus selalu disiram dan diberi pupuk, dirawat agar ia bisa tumbuh besar, berbuah, dan ranum. Begitu juga cinta kasih kita terhadap anak-anak dan keluarga tercinta. Bagaimana caranya? Jangan berkecil hati Ibu. 8-10 menit sebelum Ibu dan teman-teman di Hong Kong sebelum tidur, bayangkan apa yang akan terjadi pada anak-anak. Selalu berpikir positif, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan akan menjadi suatu kenyataan. Demikian Mbak Ayu dan Mbak Nurwenda, juga teman-teman yang ada di Hong Kong. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat membantu. Bila Ibu dan Bapak atau teman-teman ingin berkonsultasi, handphone saya, WhatsApp saya terbuka 24 jam dan kita bisa melakukan konseling online dengan nomor tersebut di atas. Demikian. Terima kasih Ibu Ayu dan Pak Nurwenda. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas paparannya tadi mengenai berbagai kiat yang harus dilakukan untuk sebagai orang tua tunggal menjalin komunikasi tadi yang saya tangkap banget, yang paling penting ya Bu ya, menjalin komunikasi yang intens dengan keluarga dan ketemu anak-anak di Indonesia gitu Bu. Kita sudah terima 2 pertanyaan Ibu dari teman-teman. Kita akan bahas ya Bu ya. Ya, monggo. Baik, saya bacakan. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam Pak Nurwenda, dan selamat malam juga Dr. Dewi. Saya Tina di Saiwan Ho. Selamat malam Bu Tina. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya seorang orang tua tunggal dari 2 orang anak kembar laki-laki. Karena saya orang tua tunggal, tentu saja saya harus bekerja untuk membiayai mereka. Dari kecil, saya sudah berpisah dengan mereka yang sampai sekarang dalam pengasuhan orang tua saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, bagaimana menghadapi anak kembar saya agar mereka tidak akan merasa cemburu sosial atau merasa iri dengan kembaran mereka. Yang kedua, bagaimana menjelaskan ke mereka bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting untuk masa depan. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita bisa lebih dekat dengan mereka, karena selama ini mereka tidak bisa terbuka dengan saya sebagai ibunya. Baik. Oke, ada 3 pertanyaan ini Bu dari Ibu Tina. Mungkin kita bisa bahas satu persatu ya Bu ya. Monggo, iya. Baik, yang pertama bagaimana menghadapi anak kembar. Kiranya jadi anak kembar ini ada situasi khusus ya Bu ya. Jadi ada saling cemburu antara kedua anak ini. Mungkin kira-kira dari Bu Dewi ada yang bisa di-share kepada Ibu Tina terkait untuk menghadapi ini Bu? Ya, kiatnya untuk bisa membesarkan anak kembar itu sebetulnya adalah suatu anugerah. Jadi kalau anak-anak yang datang dari satu keluarga hanya sendiri atau anak soliter, dia tidak bisa dan belum mengenal kata berbagi dari kecil. Tetapi luar biasa kalau sudah terlahir punya sahabat, dan itu sebetulnya suatu anugerah. Dan bagaimana supaya tidak memiliki kecemburuan satu sama lain, mereka ini harus diasah sesuai dengan potensi dan hobi yang mereka miliki, apa yang mereka punya kelebihan. Jadi akhirnya mereka akan memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing, dan jangan pernah membandingkan satu dengan yang lain. Jadi satu misalnya bagus di sport, yang satunya bagus di seni nyanyi, bela diri, dan sebagainya. Sehingga kedua-duanya dapat tumbuh hidup dan terapresiasi dengan sehat. Jadi mereka bisa berkompetisi dengan rata ya,
Tidak ada yang ada favoritisme, jadi mana yang kita dahulukan, mana yang kita, jadi mereka memiliki potensi masing-masing yang kita gali. Nah, yang kedua, apa Mbak Ayu mengenai pentingnya yang sekolah kedua ya? adalah menjelaskan ke mereka bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting untuk masa depan. Ya, jadi sebetulnya pendidikan ini tidak perlu kita tanamkan bahwa mereka harus menjadi sarjana, tapi harus diawali dengan begini, anak-anak harus kita didik menjadi polyglot. Polyglot itu apa? Bahwa mereka harus menyukai bahasa, karena semua disiplin ilmu, koridor utamanya atau pintu masuknya adalah textbook. Jadi mereka harus menyukai membaca dan bahasa. Nah, once mereka sudah memiliki suatu keterikatan dengan bahasa, maka mereka akan menjadikan buku sebagai hobi. Nah, otomatis berikan buku-buku yang cocok dengan hobi dan kesukaannya. Preferensinya misalnya apa? Buku musik, buku menggambar, dan sebagainya yang kaitannya dengan itu. Nanti akan tumbuh secara dengan sendirinya kesetiaan terhadap suatu pelajaran dan pendidikan. Untuk itu nanti ada eskalasi, ditambah lagi. Dan jangan lupa, pendidikan bukan sesuatu yang kita harus paksakan. Pendidikan juga ada yang vokasional, sifatnya adalah pelatihan keterampilan, tetapi juga ada yang melalui jalur akademisi. Ibu, walaupun dari jauh, Ibu masih tetap bisa berkomunikasi dan tanyakan apa sebetulnya yang mereka ingin atau minati nanti setelah mereka besar. Dan pendidikan nanti otomatis akan berakar di hati dan akan berkembang menjadi suatu kesukaan. Jadi pendidikan mampu diberikan secara indirect dan secara kasual begitu. Baik, Ibu yang ketiga? Iya, tadi pertanyaan ketiga adalah bagaimana agar bisa lebih dekat dengan mereka, karena saya bacakan lebih lengkap Bu, karena selama ini mereka tidak bisa terbuka dengan saya sebagai ibunya, mungkin juga karena mereka cowok yang sekarang sedang kuliah, dan apakah saya berhak melarang mereka untuk tidak berpacaran atau mengenal cewek lebih dekat dengan alasan takut kuliah mereka terbengkalai. Kalau memang kita berhak, bagaimana cara menyampaikannya agar tidak menyinggung perasaan mereka? Jadi begini, aku harus wanti-wanti dari awal bahwa menjadi single parent bagus, menjadi financial atau breadwinner atau kita yang menjadi pencari makan itu bagus. Tapi yang harus kita ingat juga bahwa anak perempuan harus mempunyai figur ibu yang utuh dan anak laki-laki harus mempunyai figur ayah yang utuh. Dengan demikian kita akan mampu menggiring mereka pada preferensi seksual yang sehat. Jadi Ibu tetap anak laki-laki jangan kita larang-larang untuk berpacaran. Sedini mungkin kita melihat ketertarikan dia pada lawan jenis, maka hati kita menjadi tenang bahwa tidak ada disfungsi psikoseksual atau kelainan preferensi seksual. Jadi Ibu pertama-tama bangun kedekatan dengan cara berkomunikasi tentang hal-hal yang mudah, yang menyenangkan. Mengapa anak-anak selalu menutup diri kepada orang tuanya? Karena apa? Belum apa-apa orang tua sudah langsung judgmental. Kamu pergi sama siapa? Kamu merokok, minum, atau teman-teman kamu itu teman-teman yang nakal. Nah, dengan demikian maka anak-anak akan membangun benteng secara psikologis sehingga tidak akan terbina suatu kedekatan emosional. Jadi Ibu, bagaimana caranya? Yaitu bisa tadi harusnya anak-anak itu kita peluk, kita belai 15 kali sehari. Tapi kalau kita jauh di perantauan, cara memeluknya, cara membelainya adalah dengan mendoakan dan selalu berkomunikasi dengan nyaman. Maksudnya apa? Anak-anak ini kadang-kadang tidak mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena apa?
seringkali orang tuanya hanya menyalahkan, memarahi. Jadi timbul suatu persepsi yang salah terhadap orang tuanya. Pada suatu hari orang tuanya mau berkomunikasi langsung dia penggal. Nah, Ibu caranya bagaimana? Diawali dengan hal-hal yang mereka sukai. Belajarlah untuk menjadi sahabat, menjadi kakak, menjadi guru, menjadi adik, sehingga mereka terbangun suatu zona nyaman saat berkomunikasi. Caranya dengan apa? Kita sogok mereka dengan hadiah-hadiah yang lucu, tetapi tidak selalu harus berharga. Misalnya mereka saat naik kelas, nilainya di atas rata-rata, berikan sesuatu. Meskipun kenaikannya hanya sedikit, bila ada kenaikan, kita harus reward. Kita harus berikan sesuatu imbalan agar mereka terpacu untuk selalu memiliki prestasi. Dan dengan demikian hatinya itu nyaman, mamanya baik, terus mereka mau berkomunikasi. Karena mama ternyata baik, begitu. Baik Pak Ayu, ada lagi pertanyaan? Baik, tadi sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Bu Dewi pertanyaan dari Bu Tina. Mudah-mudahan membantu untuk Bu Tina ya. Ya. Kalau tidak bisa WhatsApp aku. Iya, untuk bisa lebih jelas lagi nanti bisa konsultasi langsung dengan Ibu Dewi ya. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Siap. Kita bacakan lagi. Baik, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama saya Umi di Home mau bertanya, bagaimana cara membangun fondasi untuk tumbuh kembang anak di saat COVID-19 ini, sedangkan kita sebagai orang tua tunggal di rantau. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjujuk anak agar tidak membenci bapaknya karena dari kecil sampai sekarang umur 17 tahun belum pernah ketemu bapaknya. Karena saya tidak mau anak saya membenci bapaknya, setiap saya mau ajak anak ketemu bapaknya selalu tidak mau. Baik, yang pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun fondasi untuk tumbuh kembang anak di saat situasi COVID saat ini, Ibu? Silakan Ibu Dewi. Baik, Mbak Ayu, usianya berapa putra atau putrinya? Baik, di pertanyaan ini tidak menyebutkan ya Bu ya, Bu ini. Okay. Tapi kalau tidak salah umurnya 17 tahun Bu sekarang, di pertanyaan kedua ya. Dijelaskan. Apakah ya, baik 17 tahun itu adalah dia pada status egoid ya, jadi dia harus bisa betul-betul membentuk identifikasi dirinya, identitas dirinya. Jadi dia harus bisa, sebagai orang tua kita harus bisa melihat secara jauh, karena begini, walaupun kita berkomunikasi, walaupun kita berikan sesuatu, tetapi kita juga harus melihat perkembangan anak. Nah, caranya bagaimana supaya tumbuh kembang anak ini terjaga dengan baik, yaitu dengan cara melihat apa preferensinya atau kesenangannya. Lalu dari sekolah pun bisa kita lihat apakah anak ini menggunakan hemisfer otak kiri karena dia suka dengan logik, fisika, kimia, matematika, atau justru adalah anak yang senang sekali misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya berbau seni, misalnya menyanyi, main gitar, dan sebagainya. Dari sana, seorang tua akan sudah mulai bisa menetapkan kemana sebetulnya arah anak tersebut untuk bisa diarahkan. Nah, yang kedua, ada baiknya kalau ibu dan bapak sebagai single parent ada pendampingan dari guru maupun psikolog untuk bisa memantau tumbuh kembang anak. Jadi setelah 17 tahun, saat mereka sudah akan masuk perkuliahan, biasanya jangan hanya sembarang mengambil jurusan fakultas. Jadi dia harus melalui suatu rangkaian tes psikologi, yaitu tes potensi akademisnya dan sebagainya. Dengan demikian, tumbuh kembang anak dapat terpantau, termonitor dengan baik. Baik, yang kedua apa Ibu? Baik, pertanyaan kedua tadi bagaimana cara membujuk anak agar tidak membenci bapaknya Bu? Karena sudah lama tidak bertemu bapaknya.
Jadi sebetulnya tidak boleh ada sesuatu hal yang dipaksakan. Nah, sebagai orang tua kita wajib untuk melakukan atau menjembatani secara psikologis. Contohnya dengan misalnya membawa foto-foto masa lalu di mana ibu dan bapak masih dalam suatu kondisi rumah tangga yang baik, lalu ada figur si adik. Nah, lalu selalu utarakan bahwa papamu tuh baik sekali dan sayang sama kamu. Dulu adik suka di ini, suka disuapi. Jadi harus dikembalikan kepada memori-memori masa lalu. Yakin misalnya seburuk-buruknya suatu komunikasi antara suami istri, tapi pasti ada memori atau kenangan-kenangan masa lalu yang pasangan kita pernah lakukan kepada anak-anak. Nah, itu yang kita harus dengungkan berulang kali sehingga muncul rasa kerinduan. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa pada saat misalnya wisuda, pada saat ulang tahun, biasanya teman-teman mereka itu datang didampingi dengan orang tua mereka lengkap. Nah, ini pula yang misalnya bisa dijadikan bridging. Nah, kamu bisa juga kamu lakukan. Tapi sekali-sekali kita bertemu papa ya, misalnya. Atau ayah itu udah rindu loh sama kamu. Papa nggak pernah misalnya komplain dari mereka. Papa nggak pernah perhatikan siapa bilang perhatikan, cuman kan tanpa sepengetahuanmu, kamu waktu itu masih kecil, jadi memang harus ada dialogis. Tanamkan hal-hal yang baik dan jangan selalu membentuk suatu opini yang buruk, terutama saat kita nih ngobrol dengan orang tua, dengan kakak adik kita mengenai figur si ayah. Kalau misalnya ada opini-opini yang kurang baik, lebih baik jangan di depan anak-anak. Karena mereka tetap harus ada figur ayah. Nah, kalau ibu berkenan, ada suatu hari nanti saya akan berikan triknya. Karena kalau anak laki-laki memang wajib memiliki figur ayah. Takut mereka berkembang menjadi homoseksual. Kalau wanita harus punya figur ibu, karena kalau jauh dari ibu, dari figur ibu, maka dia akan mudah dan rentan menjadi lesbian. Dan ini penting untuk digarisbawahi bagi para orang tua tunggal yang memang segala sesuatunya dalam didikan diri sendiri. Begitu Mbak Ayu, monggo. Baik Bu Dewi, ternyata banyak pertanyaan yang masuk, bukan hanya ke saya tapi juga ke Pak Wenda nih. Pak Wenda mungkin bisa punya pertanyaannya Pak. Pertanyaannya disampaikan kepada Pak Wenda tapi tetap ke Bu Dewi nih. Silakan Pak Wenda. Saya bacakan ya Bu. Monggo Pak. Ya. Selamat malam Pak, Bu. Saya sudah mengadopsi anak dari bayi sampai sekarang umur 3 tahun. Sekarang ibu kandungnya ingin meminta kembali anak tersebut. Sebenarnya saya tidak ingin rebutan anak. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya lebih baik menyerahkan kembali kepada orang tua kandungnya atau saya fight atau berkeras di pengadilan soal hak asuh anak. Kemudian karena sebenarnya saya juga memikirkan mental dan kondisi psikologisnya. Terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Baik, jadi sebelum mereka berpisah, mereka mengadopsi seorang putra atau putri begitu ya Pak ya? Ya. Kalau saya tidak salah. Apakah dengan kondisi sudah berpisah sebaiknya diserahkan kembali kepada orang tua biologisnya? Nah, sebaiknya begini Bapak, semuanya adalah kondisional, pengertiannya begini. Kalau Bapak memang harus membesarkan anak sendiri tanpa ada seorang ibu, dan kalau putra adopsi itu nanti pada suatu hari di usia 17 terutama nih ya,
Kalau mereka sudah akil balik, maka biasanya mereka akan selalu bertanya, siapa sebetulnya orang tua biologis mereka sendiri. Nah, ini sebagai orang tua wajib untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang akan muncul di kemudian hari. Nah, yang kedua juga, apabila kita mengadopsi anak wanita nih Pak, pada suatu hari mereka menikah, tentu dibutuhkan wali. Nah, walinya biasanya ayah, bisa juga hakim. Tetapi apabila orang tua biologisnya masih ada, maka mereka masih tetap menjadi prioritas. Nah, pemikiran-pemikiran ini pula yang menurut saya yang akan saya sampaikan bahwa memang betul apabila anak-anak yang kita telah adopsi sekarang dalam kondisi jauh dari bapak maupun ibu karena satu dan lain hal harus berpisah, memang ada baiknya kita pertimbangkan kembali untuk bisa memberikan kembali kepada hak asuh kepada orang tua biologisnya, terutama apabila orang tua asuh biologisnya masih dalam kondisi berpasangan, jadi paling tidak mereka mampu mengawasi satu sama lain. Ini hanya opini saya pribadi, tetapi kalau misalnya orang tua biologisnya, kondisi finansialnya memprihatinkan, ada baiknya Bapak berpikir untuk tetap mempertahankan putra atau putri yang Bapak sudah adopsi. Dengan harapan pada suatu hari, siapa tahu Bapak bertemu jodoh dan mampu membesarkan putra atau putri Bapak kembali dengan asuhan dan kasih sayang yang utuh. Begitu jawaban saya. Baik Bu, terima kasih. Baik, belum ada yang bertanya lagi Bu ke kita. Tapi dari saya dan Pak Wenda boleh ya Bu mengajukan pertanyaan. Karena kami sama-sama perantau juga. Enggak Bu, kita bukan orang tua tunggal sih. Tapi mungkin dari pengaduan Pak, dari KJRI mungkin pernah ada nggak pengaduan dari teman-teman PMI atau WNI yang mengadukan ke KJRI terkait menjadi orang tua tunggal misalkan Pak? Ada yang pernah mengadukan permasalahan? Mungkin, Pak? Baik, sebenarnya sih memang selama ini kita tidak pernah membuat konseling ataupun ya tidak ada pertanyaan seperti itu. Namun yang kami selalu sarankan kepada misalkan, karena kembali ini kan awalnya ketika sebuah perceraian kita selalu bilang apakah perlu pikirkan lagi. Kemudian juga kalau dari kami selalu mengingatkan misalkan tujuan dari ibu-ibu yang bekerja di rantau ataupun luar negeri kan untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi maksudnya bahwa ada komitmen antara suami dan istri. Nah, suami istri juga harus ikut komitmen itu. Kemudian sering berkomunikasi mungkin seperti yang tadi Ibu Dewi katakan. Ya, karena juga menurut kami bahwa target bekerja setelah kontrak selesai apakah akan diperpanjang mungkin perlu persetujuan kembali dari keluarga. Kemudian juga targetnya sampai kapan? Apakah seperti itu Bu? Mungkin Bu Dewi juga punya pandangan ketika misalkan apakah target ketika mereka sudah bekerja 2 tahun, 4 tahun, kemudian kembali. Jadi kan tetap ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi tidak selalu bekerja di luar negeri terus, tapi kemudian karena keterbatasan waktu berkomunikasi ataupun jadinya malah katakanlah berantakan di tengah jalan gitu. Mungkin Bu Dewi ada arahan ataupun? Iya, Bapak, saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebetulnya sebelum kita mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan, tanyakan kembali seberapa parahkah pasangan kita. Karena pertama, kalau kita mau mencari pasangan yang ideal, saya ingin sampaikan tidak akan pernah ada.
karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Jadi kalau kita mau cari pasangan yang ganteng, luar biasa, uang banyak, dan baik, setia, itu memang perlu waktu dan hampir tidak ada. Karena apa? Kalau nanti mereka terlalu ganteng, banyak penggemarnya. Kalau mereka terlalu banyak uang, bisa semena-mena. Jadi kita memang harus bisa menerima pasangan kita dengan segala segmentasinya, kebaikannya, keburukannya, baik dia kadang-kadang sering kasar dalam berujar, kadang juga sering melakukan hal-hal yang kita tidak sukai, tetapi semua hal sebetulnya tercipta karena kondisi. Jadi apabila ibu atau bapak kembali kepada pasangan, kan kita betul ya Pak ya, nggak selamanya kita harus tinggal dan bekerja di luar negeri, kan ada waktunya kontrak selesai dan kita harus kembali. Ya, kita pikirkan kembali bahwa perceraian tidak selalu menjadi suatu solusi, bahkan kadang menjadi suatu permasalahan baru. Jadi komunikasi adalah kunci dari keberhasilan dari rumah tangga yang baik. Kalau misalnya saja ibu-ibu yang tinggal di perantauan sekarang, suaminya bisa bertukar peran, mereka yang mengasuh anak, ya, kita yang bekerja, ya mungkin rezekinya memang hadirnya dari kita, dari Tuhan melalui kita. Tetapi jangan juga merasa kita hebat, karena memang hidup itu kaki itu dua, tangan itu dua, mata itu dua, telinga itu dua, dan memang hidup itu harus ada keseimbangan. Tidak bisa kita selamanya menjadi orang tua tunggal. Begitu Bapak. Ya. Jadi sebelum kita putuskan untuk berpisah dengan pasangan, pikirkan kembali, masak-masak. Kalau memang sudah terjadi, tidak apa, tapi tetap harus mempunyai positive thinking atau pikiran yang positif agar pada suatu hari ibu dan teman-teman di Hong Kong bisa mendapatkan pasangan lagi dan bisa membesarkan anak-anak dengan penuh kasih dan mampu menjadi anak yang baik, karena tadi dibesarkan sendiri dan dibesarkan dengan pasangan itu pasti akan berdampak secara psikologis terhadap anak. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa komunikasi itu gampang. Zoom ada, WhatsApp ada, FaceTime ada. Jadi tidak boleh menjadikan itu suatu alasan bahwa saya nggak pernah. Nah, ini kan kita bukan di zaman batu. Kita bisa berkomunikasi tatap muka walaupun tidak saling berpelukan, tetapi berdoa, berkomunikasi itu adalah salah satu cara untuk bisa membangun komunikasi yang baik. Begitu. Ya. Monggo Pak. Betul. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Bu. Baik, kita terima satu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi yang sudah siap Ibu. Baik, saya bacakan. Selamat malam Bapak Ibu, nama saya Iswati. Saya bukan orang tua tunggal. Saya masih ada suami yang mengurus anak-anak saya. Bukan tidak percaya pada pengawasan suami saya, tapi kenyataannya anak-anak tidak disiplin dan susah diatur. Dan sekarang anak perempuan saya ikut dengan bibinya dan tahun ini mulai sekolah SD, sedangkan abangnya ikut suami tapi rumah dekat orang tua dan saudara yang lain. Pertanyaannya, salahkah keputusan saya untuk memisahkan anak dan suami saya? Sedangkan semua tahu demi kebaikan anak saya selagi belum terlambat, mengingat saya yakin 1000% adik saya bisa membimbing anak saya lebih baik dari suami saya. Baik, pertanyaan kedua, berdampakkah pada psikologi anak saya keputusan itu? Jadi keputusan tadi untuk membiarkan pengasuhan anaknya itu dengan bibinya, begitu ya Bu. Mengingat sekarang dia sangat happy dan lebih disiplin. Baik, silakan Ibu Dewi. Ya. Ibu, saya belum tanya itu putri atau putra. Yang putri dengan bibi, yang putra dengan ayam, gitu ya? Tadi putrinya 1 Ibu,
Iya. Ya, tapi diasuh oleh ibunya. Jadi ada baiknya memang kalau mengetahui, kalau pria itu kadang-kadang ada yang, jadi tidak semua sih, mungkin Pak Nurwenda juga adalah yang tipe pengasuh baik dan ayah yang baik, tapi ada juga pria-pria yang cuek, tidak bisa mendidik anak, apalagi mengasuh, tidak apa. Ibu, it's okay, semuanya kondisional, bukan suatu hal yang buruk, apalagi kita pantau dari jauh bahwa bersama bibi atau adik ibu, ternyata putri ibu menjadi tumbuh kembang menjadi anak yang disiplin, menjadi soleha, menjadi ada pengawasan, dan tetap kalau bersama dengan adik kandung kita kan pasti kasih sayangnya sama dengan ibu. Jadi tidak ada yang salah dari keputusan itu. Toh ayah masih tetap bisa bertemu setiap Sabtu Minggu atau setiap hari bertelepon Ria. Jadi jangan juga diputus tali silaturahminya. Kalau menurut saya tetap ayah harus tetap berperan. Tapi walaupun tidak intensif setiap hari, biarkan bibi mengambil alih pekerjaan mamahnya. It's okay. Baik. Tidak ada yang salah, Ibu. Mudah-mudahan membawa hasil yang baik. Terima kasih. Iya. Tadi udah saya pertanyaan memang satu ikut dengan bibinya, satu putra ikut dengan bapaknya, ayahnya. Ya, lebih baik begitu sih kalau anak putri, baiknya kan nanti misalnya mereka tumbuh besar, tahu ada proses misalnya dapat menstruasi dan sebagainya. Namun seorang ayah mungkin bingung bagaimana cara menghandlenya. Jadi baik ada baiknya yang putra dengan papa, yang putri dengan bibinya. It's okay. Tetap tidak salah. Monggo. Baik. Sudah ada pertanyaan lagi, Bu. Malam ini banyak pertanyaan ya, Bu ya. Mudah-mudahan nggak bosen nih, Bu, dengan kita. So sweet. Monggo, Ibu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Maya di Mongkok. Saya adalah orang tua tunggal. Anak saya cowok usia 6 tahun. Saya tinggal bekerja sejak usia 1,5 tahun dan tinggal bersama orang tua saya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara agar anak saya tidak minder, tidak penakut, lebih berani saat di sekolah, olahraga di sekolah, takut, bermain seperti ayunan pun takut. Oke, baik. Yang kedua, apakah benar jika anak tidak pernah didampingi oleh ayahnya akan jadi anak yang penakut? Lalu kemudian bagaimana cara memberi arahan, memberi semangat pada anak dari jauh agar bisa dimengerti oleh anak? Baik, silakan Bu Dewi. Baik, jadi sebetulnya anak laki-laki memang harus punya kedekatan fisik dan psikologis dengan dengan ayahnya, wanita dengan mamanya atau pengganti mamanya. Nah, kalau anak itu tidak memiliki rasa percaya diri, memang ada baiknya kita sedini mungkin perkenalkan dengan permainan yang sifatnya komunitas ya, ada teman-teman, banyak orang, misalnya main futsal, main apa saja yang kaitannya adalah dengan banyak anak-anak lain. Jadi kalau kita mau mereka memiliki prestasi dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ada baiknya mereka harus memang diperkenalkan pada satu komunitas yang sebaya. Nah setelah itu akhirnya mereka akan membentuk zona nyaman. Setelah ada zona nyaman, maka rasa takut sedikit demi sedikit akan terkikis. Itu adalah poin yang penting. Yang kedua, apabila segala sesuatunya masih belum berhasil, maka sebetulnya anak laki-laki harus selalu didampingi dengan misalnya omnya, kalau apanya tidak ada bisa om, bisa eyang, yang kakung, kakeknya yang memiliki figur pria. Sehingga konsep mengenai kalau anak laki-laki harus kuat, harus berani, itu dia bisa melihat. Di anak-anak itu tidak ada anak-anak yang bermasalah, yang ada adalah lingkungannya. Jadi bagaimana caranya membentuk? Caranya adalah agar ada satu figur
yang dia bisa copycat, yang dia bisa tiru dari awal. Jadi kalau misalnya ada om-omnya kuat, bisa ngangkat galon, omnya kuat bisa bawa mobil. Jadi suatu sosok, apakah itu ayah, apakah itu om, apakah itu kakek, yang dia bisa jadikan panutan atau fotokopi bagi dirinya. Jadi kalau anak laki-laki terlalu banyak bergaul dengan tantenya, mamanya, maka dia akan membentuk, oh ini konsep yang betul mengenai kehidupan. Dia akan mengadopsi sebanyak-banyaknya dari lingkungan. Lingkungan terdekatnya siapa? Ya tantenya tadi, yang putrinya, neneknya, eninnya, begitu. Jadi kalau ibu punya putra, maka dia memang harus ada campur tangan ayah. Kalau tidak ada campur tangan ayah, misalnya ada kakek, om, dan sebagainya. Sehingga ada sosok yang dia bisa tiru. Ya ini harus sedini mungkin. Mudah-mudahan insya Allah dengan upaya ini, rasa takut, rasa percaya diri, mindernya akan hilang, rasa percaya dirinya akan muncul, dan dia ada muncul keberanian. Begitu Bu Ayu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Dewi atas sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah banyak. Bu tadi pertanyaan yang terakhir yang disampaikan ke kita Ibu. Lali aku. Apa iya, itu Mbak? Yang tadi sudah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Oh, tadi pertanyaan terakhir ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Baik, kita sudah 1 jam kurang lebih ya Bu ya ngobrol-ngobrol bareng bersama. Pasti di sana udah pada mau bobok tuh. Kita sudah biasa Bu setiap Jumat. Friday, besok kan libur ya, monggo. Iya betul Bu. Tapi sebelum saya menutup, saya boleh minta pesan terakhir dari Ibu Dewi terkait tema kita pada malam hari ini Bu. Baik, pesan terakhir saya adalah sebelum kita mengambil keputusan untuk berpisah, pikirkan dulu bahwa dampaknya tidak pernah ada yang namanya mantan suami atau istri, tapi tidak pernah ada mantan anak. Jadi tetap kita harus bertanggung jawab, walaupun kita berpisah dengan pasangan, sebagai single parent kita harus tetap tidak boleh memutus tali silaturahmi. Yang kedua, berjauhan dengan anak bukan berarti kita jadi jauh dengan anak. Walaupun kita ada di perantauan, tetap gunakan aplikasi apapun untuk bisa mampu berkomunikasi dengan anak. Kita ini tidak hidup di zaman batu, usahakan selalu paling tidak berkomunikasi 1 kali dalam sehari dengan anak-anak. Dengan demikian mereka merasa ada kedekatan emosional dan merasa terperhatikan di setiap saat. Begitu Ibu, dan stay safe, stay healthy. Terima kasih Bapak Nur dan Ibu Ayu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi Faini atas share-nya pada malam hari ini. Pastinya teman-teman belajar banyak. Tadi kunci utama adalah komunikasi, meskipun pertanyaan seputar lagi apa gitu atau hari ini udah ngapain aja, pertanyaannya sesimpel itu ya Bu ya, asal setiap hari dilakukan nih komunikasi, pastikan selalu terjalin dengan keluarga dan teman-teman di Indonesia. Baik, demikianlah teman-teman semua acara ngopi instan pada malam hari ini. Pastikan teman-teman selalu mengikuti ngopi instan di episode berikutnya yang pastinya dengan tema-tema yang tidak kalah seru. Nah, di episode minggu depan kita akan membahas mengenai paparan dan overstay. Untuk lebih jelasnya kita ada cuplikan untuk episode ngopi instan berikutnya. Overstay melanggar peraturan keimigrasian di Hong Kong dan merupakan tindak pidana yang berisiko membuat Anda masuk penjara. Paparan rentan terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan karena biasanya Anda akan bekerja secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Mari saksikan episode ngopi instan berikutnya minggu depan dengan tema resiko overstay dan paparan. Kita akan bahas bersama-sama. Sampai ketemu.
dengan 3 narasumber dari KJRI Hong Kong. Pastinya tidak kalah serunya dan akan berguna sekali untuk teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua, selamat menikmati malamnya. Kita ketemu kembali minggu depan. Selamat malam.